Ibnu Al-Haythami. Ibnu Al-Haythami ini menulis sebuah kitab namanya Al-Manazir. Ceritanya begini, ada satu cerita, saya nggak bisa memverifikasi kebenarannya, tapi kira-kira ada hikmahnya. Jadi gini, dia diminta oleh gubernur Mesir untuk bikin bendungan Sungai Nil. Sampai di Sungai Nil, karena dia aslinya bukan ahli mata, dia ahli arsitek, teknik sipil. Ketika dia sampai di sana, dia lihat, saya disuruh apa? Buat bendungan Sungai Nil. Gila, itu aja orang zaman dulu bisa buat piramid, itu aja nggak bendung Sungai Nil. Paham maksudnya? Yang bisa buat piramid aja nggak bendung Sungai Nil. Berarti mereka nggak bisa bendung Sungai Nil. Apalagi saya nggak bisa. Langsung dia dipenjara. Di penjara yang kamarnya gelap itulah dia nggak bisa melihat apa-apa. Di satu waktu yang sangat terik sekali, dia bisa melihat satu gambar yang membuat dia sangat terpesona. Dia mempelajari tentang teori-teori pemantulan cahaya dan mata. Akhirnya dia menulis satu buku di dalam penjara itu namanya Al-Manazir. Di dalam buku itulah dia menjelaskan teori refraksi, teori kemudian pantulan-pantulan cahaya, sekaligus menciptakan sebuah alat yang namanya kumroh, yang sekarang kita kenal dengan nama kamera. Berarti yang hobi selfie, tolong ucapkan terima kasih pada Ibnu Al-Haythami. Makasih, gitu kan ya, karena dia sudah menciptakan seperti itu. Nah, jadi kumroh itu cara kerja seperti apa? Jadi gini, kalau ada ruangan gelap, walaupun ada satu titik kecil, dia bisa kemudian memantulkan apa yang terjadi di luar masuk ke dalam. Kalau dibalik jadi proyektor. Proyektor yang dalam gelap yang memantulkan keluar. Bisa dipahami Bapak sekalian? Kalau nggak dipahami, nasib. Berarti Anda pasti tidur pas pelajaran fisika gitu ya. Dia menjelaskan tentang mata dan dia menjelaskan tentang operasi katarak. Siapa namanya? Ibnu Al-Haythami. Dunia mengenal lagi daripada peradaban episode ketiga ini. Ada yang namanya Abu Qasim Al-Zahrawi, dikenal oleh orang-orang barat dengan nama Al-Bukasis. Dia menulis tentang satu kitab namanya At-Tasrif, tentang dasar-dasar ilmu bedah. Dan dia adalah orang yang pertama kali membedah orang. Dan dalam buku itu dia menulis 72 alat-alat bedah yang sampai sekarang masih dipakai. Dan kalau Anda mau pergi ke museum, di Turki ada museum tentang alat-alat kesehatan, Abu Qasim Al-Zahrawi. Inilah kemudian orang yang berikutnya. Siapa lagi yang kita kenal? Kota-kota hebat, misalnya kota seperti misalnya di Mesir, kota-kota Istanbul. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, ketika Eropa lagi nggak pernah mandi dan mereka banyak penyakit gara-gara nggak pernah mandi, Anda tahu pada abad-abad gelap tahun 1300-an, tahun 1400-an di Prancis itu sepertiga penduduk mati gara-gara wabah pes. Nah, kenapa wabah pes? Nggak pernah mandi. Namanya The Black Death. Coba googling di Yahoo ya, The Black Death gitu kan ya, kematian hitam. Itu banyak sekali memakan nyawa orang. Kenapa? Gara-gara nggak pernah mandi. Pernah pakai parfum? Parfum asli ada tulisan di bawah botolnya, Eau de Toilette. Eau de Toilette artinya adalah eau de toilet bacanya. Eau atau eau de itu artinya air, toilet ya toilet. Kenapa namanya air toilet? Karena di zaman dulu di Perancis itu mereka nggak perlu tentang sanitasi. Jadi kalau mereka mohon maaf lagi pergi buang air besar, di rumahnya itu disediakan satu kotak, lalu kemudian dikasih semacam kayak bak kosong, di atasnya dikasih papan, dilobangin. Kadang-kadang lubangnya satu, lubangnya dua, biar bisa bareng-bareng. Wah, Ibu sekalian. Nah, jadi kadang-kadang gitu. Nah, setelah itu kemudian mereka buang di situ, mereka biarkan, dan kadang-kadang mereka buang di tengah jalan. Ini serius, Anda boleh baca. Ini serius. Ini namanya the dark age bagi mereka. Di saat itu di Istanbul sudah ada 50 hammam, tempat permandian umum. Di saat itu di Istanbul sudah ada yang namanya Fatih Külliyesi, yang menampung setiap orang-orang yang jalan dari luar kota menuju ke kota itu, ditampung semuanya di Tabhane, sebuah rumah yang 3 hari menjamu tamu-tamu dari manapun, gak ditanya agamanya, gak ditanya apanya, dikasih roti sehari 1 roti. Cuma 1 roti segini mah sekali ya. Kasih 1 roti 1 hari dan uang jajan untuk tinggal supaya mereka nggak mati. Bisa dipahami. Dan itu pun nggak laku itu tabhanenya. Lah kenapa? Karena ketika mereka masuk ke Istanbul, mereka sudah dicegat sama orang-orang Istanbul asli. Ke rumah saya saja, ke rumah saya saja. Saya mau ikramud duyuf. Saya mau memuliakan para tamu. Ini yang terjadi di sana. Mereka mandi 50 tempat pemandian umum, tempat pencucian umum juga ada, perpustakaan gak usah tanya di saat Eropa kegelapan. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Episode ketiga ini ngerinya kayak apa? Dan luar biasa lagi adalah teman-teman sekalian, mereka membuat barang-barang yang nggak pernah ada pada sebelumnya. Ini di daerah kota Andalusia. Ini yang terjadi di sana. Nah, artinya adalah apa? Islam menampakkan keagungan yang luar biasa. Pada satu titik di dunia, orang pernah mengenal Islam itu sebagai puncak peradaban dunia. Sampai sekarang masih ada surat daripada Raja Inggris yang meminta pada khalifah di Turki untuk menyekolahkan anaknya di situ. Tolonglah Pak, anak saya ini mungkin nggak pintar, tapi tolong jalur khusus Pak. Wah, Ibu sekalian, ini pernah terjadi dan suratnya masih ada sampai sekarang Ibu sekalian. Mereka menyekolah anaknya kemudian di tempat-tempat Islami. Mereka belajar bahasa Arab. Fibonacci itu belajarnya dari orang-orang Arab.
dari orang-orang yang berbahasa Arab. Maka dia kemudian menelurkan teori-teori Copernicus, Galileo Galilei, itu dari teori-teori Islam. Jadi kalau Anda sekarang ngomong kemudian flat earth, telat antum, Bapak Ibu sekalian. Bumi itu datar, telat. Zaman dulu yang kemudian menginspirasi bumi itu bulat, orang-orang muslim. Kenapa? Karena mereka mengamati sudah sampai luar angkasa. Jangankan bumi, luar angkasa jadi amati, bisa difahami Ibu sekalian. Jelas sampai di sini?